Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai tipe data, yang mana pada Excel ada banyak tipe data. Hanya kita bahas di sini adalah 3 tipe data yang sering digunakan, yaitu tipe data teks atau string, tipe data angka atau numerik, dan tipe data date atau tanggal. Pertama, tipe data teks. Tipe data teks atau string adalah tipe data yang terdiri dari teks atau huruf dan angka, juga angka saja. Nah, ciri tipe data teks ini, ciri-cirinya adalah apabila diketik pada sebuah sel, maka letaknya tetap di sebelah kiri sel. Kemudian tipe data ini tidak bisa digunakan dalam perhitungan. Nah, contoh di sini misalnya saya ketik yaitu tipe data teks, saya ketik saya, kemudian saya tekan enter, maka bisa terlihat sini bahwa tulisan ini atau data yang saya input teks ini letaknya tetap di sebelah kiri sel. Nah, ini adalah ciri-ciri dari tipe data teks atau tipe data string. Dan sekali lagi, tipe data teks atau tipe data string ini tidak dapat digunakan dalam proses perhitungan. Kemudian tipe data kedua adalah tipe data angka atau numerik. Ciri tipe data ini adalah apabila diinput pada sel, letaknya akan berpindah ke sebelah kanan. Contoh, nah ini pindah sebelah kanan dan dapat digunakan dalam proses perhitungan. Itu ada ciri dari tipe data angka. Kemudian tipe data date atau tipe data tanggal. Ya, tipe data date atau tipe data tanggal adalah tipe data yang harus diketik dengan format tanggal. Contoh pakai garis miring atau pakai strip, bisa juga, atau pakai minus, bisa juga kita ketik langsung nama bulannya. Contoh di sini misalnya saya ketik tanggal di dalam sel. Ciri dari tipe data tanggal ini juga apabila diinput maka dia akan berpindah ke sebelah kanan. Apabila tanggal yang disebut error, dia akan tetap di kiri. Jadi apabila tanggalnya error, jangan dipaksakan, atau tanggalnya salah diketik, jangan dipaksakan pakai rata kanan, karena tidak bisa digunakan dalam perhitungan apabila ketik tanggalnya salah. Sebab tipe data tanggal juga bisa digunakan dalam proses perhitungan. Contoh ini 01 April 2020. Saya tekan enter. Nah, maka dia akan berpindah ke sebelah kanan. Ya, berarti penulisan tanggal ini benar. Penulisan tanggal bisa juga menggunakan teks, misalnya 01 kemudian spasi April spasi atau strip 2020 enter. Maka April berubah menjadi APR. Tidak perlu takut apabila berubah ini, maka tipe datanya betul, itu tipe data tanggal. Ini contoh dari tipe-tipe data tanggal yang digunakan pada Microsoft Excel. Nah, demikianlah tipe data yang ada pada Microsoft Excel yang sering digunakan, yaitu ada 3: tipe data teks atau numerik, tipe data teks atau ring atau string, tipe data angka atau numerik, dan tipe data tanggal, tipe data date atau tipe data tanggal. Kemudian kita masuk sekarang ke mengedit data. Untuk mengedit data pada Excel itu bisa menggunakan tombol F2 pada keyboard. Biasanya ketika pindah sel tidak ada kursor, kita klik di sel tersebut, tekan F2, maka akan muncul kursor sehingga kita bisa mengedit kembali teks tersebut. Ya, selain itu bisa juga kita double klik pada sel yang berisi teks, kemudian kita edit. Dapat juga kita mengeditnya dari formula bar. Ya, ini namanya formula bar. Biasanya kalau dimasukkan rumus atau formula terlihat rumusnya di sini. Nah, bisa juga kita mengeditnya dari situ, enter. Nah,
Itu cara mengedit data pada Excel atau memperbaiki. Kemudian untuk mengcopy seperti biasa, untuk mengcopy yang kita blok adalah selnya. Perlu diketahui ketika kita mengetik suatu teks yang panjang pada Excel, misalnya ini, nah dia sampai melewati beberapa kolom, perlu Anda ketahui bahwa dia ada di kolom D karena kita ketik mulai dari kolom D. Dia tidak ada di kolom E maupun di kolom F. Nah, kalau kita klik di kolom D atau di sel D4, D3, maka kelihatan di formula bar teksnya. Tapi kita klik di E, tidak akan terlihat teks. Itu perlu diketahui bahwa yang kita ketik itu tidak ada di E, walaupun teks tersebut diketik sampai ke kolom E dan kolom F. Kemudian untuk mengcopy caranya, kita klik pada sel yang datanya akan kita copy, kemudian klik kanan pilih copy atau tekan Ctrl C pada keyboard juga bisa. Ctrl C berarti tekan tombol Ctrl dan huruf C secara bersamaan. Kemudian kita arahkan pada sel tujuan, lalu klik kanan paste atau bisa juga Ctrl V, tekan tombol Ctrl dan tombol V secara bersamaan. Itu cara mengcopy. Kemudian mengcopy juga bisa dengan fill handle yang tadi tanda plus pada pojok kanan bawah, lalu klik tahan tarik. Nah, itu juga bisa proses mengcopy. Ya, tanda tambah hitam tarik. Kemudian berikutnya adalah memindahkan. Memindahkan itu bisa menggunakan cut. Klik pada sel yang akan dipindah, teks yang akan dipindahkan pada sel, lalu klik kanan lagi pada sel tujuan, lalu pilih paste atau Ctrl V, maka akan dipindahkan. Bisa juga memindahkan dengan cara arahkan ke kotak, lalu sampai muncul tanda tambah 4, tanda panah 4, tanda panah, kemudian tarik ke posisi tujuan. Seperti terlihat tadi kita memindahkan dengan tanda panah 4. Kemudian menghapus. Perlu diketahui untuk menghapus pada Excel jangan sekali-sekali menggunakan backspace seperti yang kita gunakan pada Microsoft Word, sebab salah. Karena sering terjadi kita menghapus, kita terbiasa menggunakan backspace, tapi lebih tepatnya kita menggunakan delete. Dan kita memblok, tidak perlu kita blok teks ke kolom yang lain, cukup ke kolom asal, ke kolom atau ke sel yang asal kita ketik. Ini contoh kita hapus menggunakan backspace, yang terhapus cuma bagian atas satu sel. Nah, kalau kita tekan delete, kita blok delete, maka semuanya akan terhapus. Ya, itu cara menghapus pada Excel. Ingat sekali lagi, menghapus pada Excel tekan tombol delete. Berikutnya untuk format data. Nah, untuk format data ini nanti akan kita bahas juga pada materi-materi selanjutnya. Di sini saya akan kasih contoh beberapa format data, yaitu dengan cara kita mengaktifkan format cell. Format cell bisa juga dari menu home, kemudian ribbon cell, lalu tools format, lalu kita pilih cell, format cell. Bisa juga kita tekan Ctrl 1, tombol Ctrl dan angka 1. Yaitu juga format cell, muncul jendela format cell. Ctrl 1. Apa saja fungsi format cell? Contoh untuk format cell itu adalah misalnya kita mau membuat rupiah, itu bisa juga ya, rupiah. Nah, dengan cara ketik, ingat menggantikan uang pada untuk dijadikan tidak boleh menggunakan titik atau RP. Coba kita ketik uangnya, kemudian di situ ada pilihannya, yaitu ada currency, ada accounting. Nah, bedanya di mana? Kalau kita pilih currency, maka rupiah atau RP-nya itu, ini ada desimal ya, banyaknya desimal di belakang koma, ini saya tetap kasih 2.
kalau RP-nya kita pilih currency, maka rupiah lambang RP-nya itu akan menempel pada angka. Tapi kalau kita pilih accounting, nah ini misalnya di sini saya bikin 0 supaya tidak ada koma 00, saya klik OK, maka bisa kita lihat bahwa rupiahnya mempunyai jarak dengan angkanya. Jadi orang lebih banyak menggunakan accounting daripada currency. Ya. Kemudian ada juga date and time, bisa diatur pada pemformatan. Contoh ini, misalnya, ya saya ketik tanggal April. Nah, saya klik di tanggalnya Ctrl 1, lalu saya pilih custom. Nah, bisa kita lihat di sini di bagian atas itu tertulis DD, MM, YY. D itu D atau tanggal, MM itu month atau bulan, YY itu year atau tahun. Misalnya M-nya saya tambahkan 1, saya klik OK, atau enter, maka tahunnya saya tambahkan 2, YY-nya 2, berarti 2020. M-nya saya tambahkan 1 jadi 3, jadi tulisan APR. Nah, sekarang saya hilangkan garis miring, saya ganti dengan spasi, lalu M-nya saya tambahkan 1 lagi, saya klik ya. Nah, kalau tahunnya saya hapus juga 2 Y, maka jadi 20. Tadi saya tambahkan M-nya 2 lagi jadi 4, jadi April. Kalau M-nya 3 singkatan APR, kalau M-nya 2 jadi angka. Itu format bulan atau tanggal ya. Jadinya M itu bulan, Y itu tahun, D itu tanggal. Ya, kalau M-nya 3, bulannya ditulis dengan huruf tapi disingkat. M-nya 4, bulannya ditulis lengkap kayak Desember ditulis. Kalau 2 berarti angka 12, kalau 3 berarti Des atau disingkat Desember. Ya, itu untuk contoh-contoh pemformatan yang kita gunakan pada Microsoft Excel ya, Ctrl 1. Sebenarnya banyak lagi pemformatan yang lain. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai pemformatan pada Microsoft Excel.